Bahkan kontribusinya itu sama dengan kontribusiku yang nonton di rumah dengan Mola TV gitu lah. Sama kontribusinya aku dengan Tame hampir sama. Jadi haus semua, apa kabar? Setelah menonton pertandingan Chelsea lawan Burnley tadi jam 7, eh, kesan pertamaku ini bener-bener, bukan bener-bener sih, cukup berbeda dari pertandingan Chelsea lawan Wolves kemarin ya. Dimana build up di sini lebih deep, lebih turun, nggak semaju kemarin saat lawan Wolves. Bener-bener Chelsea itu main bolanya di depan gawang banget. Di match lawan Burnley ini Chelsea dengan arahan Tuchel lebih ke di playing playmaker ya kalau aku lihat ya. Bener-bener dari belakang banget build up-nya gitu pokoknya. Jadi overall kita menguasai pertandingan offensively, defensively semuanya bagus banget. Kita nggak mengizinkan, bahkan Burnley nge-shootnya di menit 93, what the hell. 93 itu kalau tambahnya cuma 2 menit mereka nggak bisa melesakkan shot itu tadi ya. Bersyukurlah Burnley. Aku nggak sombong loh ya, sumpah nggak sombong, cuma cukup unik aja gitu bisa menahan shooting dari menit 92, 93 gitu kan ya. Tuchel keren. Jadi langsung aja aku mau bahas ke 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan Chelsea melawan Burnley kali ini ya. Yang pertama adalah satu-satunya yang bisa aku kritik, yang satu-satunya pemain yang menurutku tidak menunjukkan kontribusi dengan sangat baik adalah Tammy Abraham. Jadi what the hell are you doing, Tami? Aku ngerasa tapi di pertandingan kali ini bener-bener apa ya, stuck mungkin ya, bener-bener tidak bisa menunjukkan skillnya juga, positioningnya juga nggak terlalu bagus, kontrol bolanya juga tidak terlalu terlihat gitu kan ya, operannya pun juga tidak membantu, kurang membantu. Bahkan kontribusinya itu sama dengan kontribusiku yang nonton di rumah dengan Mola TV gitu lah. Sama kontribusinya aku dengan Tame hampir sama. Jadi mungkin karena itu juga si Tami ini dikeluarin di babak kedua ya, karena Tuchel ini bisa membaca pertandingan dengan cukup baik ya. Ya iyalah, pelatih udah sekondang itu ya. Tapi aku masih suka dengan Tami. Aku masih percaya dia masih bisa membicara banyak di Chelsea, apalagi umurnya masih 23 mungkin ya sekarang ya. Jadi I still love you Tami, but kemarin habis hat-trick loh ya. Jadi kedepannya lebih baik lagi, oke? Okay? Seperti yang aku bilang di awal tadi, defensive line Chelsea ini bener-bener, bukan bener-bener lagi ya, cukup berbeda di pertandingan Wolves ya. Defensive line-nya itu lebih lebih deep di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau lawan Wolves kemarin itu defensive line Chelsea itu bisa sampai kayak gini tuh, bisa bener-bener bermain di area midfield gitu ya. Berbeda dengan saat lawan Wolves, lawan Burnley tadi, defensive Chelsea nggak terlalu maju, backnya juga nggak terlalu offside, nggak terlalu maju juga, nggak yang bener-bener, paling kalau maju cuma Rudiger maju sendiri atau enggak Thiago maju sendiri gitu atau Aspi maju sendiri, nggak pernah tiga back maju bersamaan, itu nggak pernah. Terus aku agak apa ya, bertanya-tanya gitu, kenapa melakukan hal ini Tuchel gitu kan ya. Dan aku lihat di sini adalah karena mungkin ada Tami ya, ada Tami lagi. Ada Timo di sini ya. Timo kan tipe speed banget tuh orangnya tuh. Jadi sengaja build up-nya, sengaja defense-nya mundur atau bermain di belakang agar si pemain Burnley ini bisa lebih maju sedikit buat apa ya? Buat menyisakan space di belakang gitu kan. Kalau misalnya mana bolanya? Kalau misalnya Chelsea mainnya dari belakang gini kan space Burnley lebih lopong nih ya, setidaknya ya. Jadi kalau misalnya udah build up dari belakang lalu misalnya ngasih oper ke depan, si Jorginho ini lebih bisa, si Jorginho lagi, si Werner ini bisa lebih leluasa bawa bolanya gitu kan ya. Gitu. Bisa lebih menunjukkan kemampuannya gitu kalau space-nya kosong. Kalau misalnya terlalu rapat kan si Timo ini kecepatannya nggak bisa digunakan 100% gitu. Menurutku seperti itu sih alasan si Tuchel
membuat defensive line-nya itu lebih ke belakang daripada yang saat lawan Wolves kemarin. Benar-benar backnya itu benar-benar maju, kemudian jarak antar pemain itu dibuat serapat mungkin gitu kan ya. Nah, kalau di pertandingan ini jarak antar pemain nggak serapat saat lawan Wolves, lebih ke lebih lebih benar-benar lebih maju lah pemainnya itu, lebih ada jaraknya gitu. Itulah kenapa passing suksesnya itu juga turun Chelsea ya. Dari pertandingan lawan Wolves sama lawan Burnley itu benar-benar berbeda. Di lawan Wolves ini Chelsea passing suksesnya itu 87%, berbeda saat lawan Wolves kemarin passing suksesnya itu 93% gitu. Karena perbedaan jarak ini membuat pemain-pemain Chelsea itu gagal lagi mengeluarkan lagi kelemahannya yang saat lawan Lampard, yaitu adalah salah umpan gitu, kepotong gitu umpannya. Nah, tapi formasi ini berhasil menurutku meskipun Chelsea pemainnya salah umpan. Di poin ketiga ini menunjukkan kalau taktik si Tuchel ini bekerja dengan baik ya. Jadi bukti dari berhasilnya taktik Tuchel adalah dari gol pertama ya. Kalau kalian lihat ya, gol pertama itu bola dari sisi kiri ya, membuat pemain Burnley itu ngumpul di sisi kiri lapangan ya. Membuat Kalum itu kosong banget nih di depan nih. Nah, saat Kalum kosong, ini pemain Chelsea dengan sangat cepat mengawinkan bola dari belakang ke depan. Jadi dari Kovacic ke Mason, habis itu dari Mason langsung bola diberikan kepada Kalum ya. Kalum yang tadi mendapatkan space kosong karena pemain Burnley itu terbawa ya. Dan Kalum dibiarkan stay di posisi kanan lapangan. Dengan leluasa bawa bola ke depan, dan pemain Burnley emang kembali tapi nggak semua kan, jadi bisa memanfaatkan space yang ditinggalkan pemain Burnley itu tadi. Aspi dengan cepat berlari, diberikan operan dengan manis oleh Kalum, dan akhirnya berbuah 1 gol. Nah, itu bukti kuat kalau misalnya taktik Tuchel berjalan dengan baik di pertandingan kali ini ya. Dari 1 gol itu ada, jadi 1 gol itu membuktikan Burnley kocar-kacir oleh taktik si Tuchel gitu kan ya. Poin keempat. Di poin keempat ini aku mau memuji peran defender kita ya. Dimana karena bagusnya performa mereka ini membuat Burnley itu nggak bisa nyerang sama sekali, benar-benar mudah dipotong. Silva bikin 4 intercept kalau nggak salah ya kan. Habis itu Aspi juga banyak sekali kemampuan defense-nya dan bahkan bisa nyekor juga. Lalu Alonso Rodriguez juga bermain cukup bagus. Bahkan Alonso bisa nyekor dengan sangat apik dengan finishing yang bener-bener finishingnya striker kelas dunia ya. Bener-bener kayak finishingnya Zlatan Ibrahimovic, dengan kontrol bola yang bagus, positioning yang bagus, tendangannya bagus gitu kan ya. Jadi peran defenders itu nggak cuma bertahan tapi juga berkontribusi sekali saat Chelsea menyerang gitu kan ya. Dan aku juga bilang tadi beberapa kali Rudiger itu maju sesekali, habis itu Thiago Silva juga maju sesekali, habis itu Aspi juga maju sesekali buat menyupport serangan itu. Jadi peran defenders itu penting di pertandingan ini karena nggak cuma bertahan, mereka juga membantu saat Chelsea menyerang gitu kan ya. Tapi untuk Alonso satu-satu yang bisa aku kritik adalah saat dia defense ya, nggak terlalu mencolok. Ya kita ngerti sendirilah. Alonso emang paling sama aku, kemampuan defense-nya masih bagus aku gitu ya. Dan saat bawa bola juga dia mudah banget kehilangan bola saat dribbling gitu ya. Kurang punya visi juga dia, tapi positioning dan shootingnya luar biasa, ball controlnya bagus banget. This guy. Kembalinya Alonso. Nggak nyangka. Aku kira dia udah bakal cabut dari Chelsea gitu kan ya. Aku pribadi suka dengan Alonso daripada Emerson sih sebenarnya, karena kalau Emerson itu apa ya, agak tanggung menurutku. Tapi kalau Alonso ini kemampuan menyerangnya masih bisa bicara banyak menurutku di Chelsea gitu kan ya.
Kemudian poin kelima. Poin kelima ini adalah Kova dan Jorginho. Dua pemain ini di dua pertandingan Chelsea benar-benar bisa menunjukkan kalau mereka belum habis. Aku yang awalnya nggak suka dengan Jorginho ngerasa kalau dengan adanya Jorginho aku nggak masalah kalau dia starting. Sebelumnya kalau Jorginho starting itu aku agak khawatir ya, karena ketika Jorginho starting itu gameplay Chelsea harus berubah bener-bener berubah banget. Tapi setelah datanya Tuchel ini terbukti kalau Jorginho dan Kova ini bisa bermain bagus. Dan aku bisa menjawab sih sebenarnya kenapa dua pemain ini bisa bermain bagus, karena yaitu tadi, dua pemain ini adalah dua pemain yang nggak bisa berbicara banyak ketika mereka sendirian gitu. Mereka harus ada supportnya. Dribblingnya Kovacic nggak bisa bagus kalau misalnya dia nggak bisa nge-lay off, nggak bisa one two atau nge-lay off bersama rekan-rekannya gitu, kiri kanan. Nah, Jorginho juga begitu. Dia itu harus ada rekan yang bergerak gitu, kalau agar bisa bermain bagus gitu. Umpannya dia itu bukan umpan yang sebagus Fabregas. Dia umpannya itu yang bener-bener short pass gitu, yang bener-bener harus sekelilingnya itu harus bergerak dengan bagus gitu. Nah, di formasi ini mereka bagus karena Kova bisa dribblingnya itu bisa kayak mantul ke Alonso, bisa mantul ke Jorginho, bisa mantul ke Mason gitu kan, lebih dekat gitu ya dengan formasi 3-4-2-1 ini, 3-4-1-2 ini. Pantulan bolanya itu opsinya itu banyak untuk si Kova gitu kan ya. Midfield Chelsea ada 4 orang gitu, jadi opsi dia banyak. Sama dengan Jorginho, dia bisa ngoper ke Kalum, bisa ngoper ke Mason, dia bisa ngoper ke Kovacic, jadi nggak sering-sering back pass. Nah, kalau misalnya cuma dua midfield doang di tengah, dua orang ini nggak bisa bicara banyak. Seperti saat di taktiknya Lampard itu mereka bener-bener nggak mati sih, cuma bingung mau ngoper kemana. Endingnya mereka jadi back pass lagi, dan Kovacic juga bingung mau dribbling kemana karena rekannya terlalu jauh gitu, nggak ada opsi mereka gitu kan. Nah, lagi di poin ke-6 ini, Mason, my favorite player, udah nggak jadi anak emas Lampard tapi sekarang jadi anak emas kita semua gitu kan ya. Satu-satunya yang bisa aku komen, yang bisa aku kritik dari Mason adalah syutingnya ya. Syutingnya kalau kata orang Jawa itu nembak manuk dia itu ya. Terlalu melambung jauh, terbang tinggi, terbawa mimpi gitu ya tendangannya Mason ini. Kenapa? Aku nggak paham. Lalu selain itu udah nggak ada lagi kritikku. Bener-bener semuanya udah cukup oke menurutku. Positioning dia jago, melihat rekan juga cukup oke, dan beberapa kali dia memberi oper kepada Kalum juga bagus banget gitu kan, oper-operannya. Keep pass-nya juga bagus, dribbling juga dia bisa gitu kan ya. Satu-satunya kalau misalnya dia nge-shoot-nya bagus, mungkin dia akan jadi man of the match versi aku, cuma karena dia nggak nge-shoot yang seperti biasa, terbangnya jauh banget gitu, nggak ngerti kenapa, mungkin karena posisinya atau form tubuhnya agak terganggu, jadi tendangannya nggak sebagus biasanya gitu kan ya. Tapi nggak masalah, aku yakin dia masih memiliki shooting yang bagus, tapi di match ini nggak terlihat aja gitu. Lalu Kalum ini berkat taktik Tuchel ya, dia jadi bersinar banget. Seperti yang aku bilang tadi, dia ditinggalkan banget di kanan. Walaupun pemain Chelsea keserang gitu kan ya, dia itu tetap stay di belakang agar bisa counter dengan cepat gitu kan. Saat Kalum ditinggalkan di sisi kanan lapangan, dia itu ruangnya dia, space-nya dia itu lebih luas, lebih lapang gitu kan ya. Membuat dia tuh lebih bisa bersinar lagi di match ini gitu kan ya. Itu yang membuat Kalum terlihat sangat bagus berkat taktik Tuchel lebih enak ya, Chelsea gitu. Jadi dibalik dia memiliki skill yang bagus, dribblingnya dia bagus, skillful player, kalau dikasih ruang yang selepang itu pasti dia bagus banget sih. Beberapa kali memberikan oper yang bagus gitu. Habis itu beberapa kali memberikan
ya opsi buat ngoper yang bagus gitu, positioningnya oke, membuat Kalum adalah man of the match versi aku di pertandingan kali ini. Apalagi dia ngasih kan ya golnya Aspi gitu kan ya. Ya, kayaknya itu aja 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sekarang. Kalau menurut kalian gimana deh? Siapa yang menurut kalian paling bagus, yang paling bersinar? Kayaknya bakal banyak yang ngomong Kalum juga gitu ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Silahkan komen di bawah menurut kalian kayak gimana tentang video ini atau tentang pertandingan itu. Kalian tulis aja di komen di bawah. I'll see you in the next video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chelsea smile.